Dampak kiriman balon penghapus milisi Palestina picu kehancuran di Israel Selatan. Militer Israel mengklaim serangan terbaru yang dilancarkan sejumlah situs militer milik milisi Palestina di jalur Gaza pada Rabu 16 Juni sebagai tanggapan atas 20 kehancuran yang dipicu oleh balon penghapus milisi Palestina pada hari sebelumnya. IDF siap untuk semua skenario termasuk dimulainya kembali permusuhan dalam menghadapi aksi teroris lanjutan dari jalur Gaza, kata unit juru bicara IDF dalam sebuah pernyataan melansir Yerusalem Post. Sejumlah kehancuran terjadi di Israel Selatan pada Selasa 15 Juni 2021 dengan setidaknya 20 penghapus dipicu oleh balon kehancuran yang diluncurkan dari Gaza. Sebelumnya pada hari itu media Palestina menerbitkan foto-foto militan yang sedang mempersiapkan balon semacam itu untuk diluncurkan ke Israel. Setidaknya satu balon peledak dilaporkan di Israel Selatan dengan penduduk melaporkan melihat dan mendengar balon meledak di udara. Menurut media Israel, 3 warga Gaza ditangkap oleh IDF setelah mereka melintas pagar perbatasan Gaza ke Israel, menutup laporan Palestina. Sebagai bagian dari persiapan keamanan sehubungan dengan pawai bendera, jalur penerbangan ke dan dari Bandara Ben Gurion dialihkan untuk berangkat dan tiba dari utara pada Selasa 15 Juni. Unit pertahanan anti-rudal Iron Dome juga diperkuat menjelang pawai di tengah ancaman milisi Palestina dalam beberapa hari dan minggu terakhir. Asap di perbatasan. Sementara itu puluhan warga Palestina bentrok dengan IDF di sepanjang perbatasan Gaza pada Selasa 15 Juni ketika ketegangan meningkat di sekitar pawai bendera melalui kota tua Yerusalem. Selama bentrokan, seorang warga Palestina dalam sekelompok kecil penghasut ditembak di kaki dan dibawa pergi dari tempat kejadian dalam kondisi ringan, menurut media Palestina. Pasukan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para perusuh untuk membubarkan mereka. Video dari Israel Selatan menunjukkan asap dalam jumlah besar di daerah perbatasan akibat kerusuhan. Kerusuhan berlanjut hingga malam saat unit kebingungan malam di Gaza kembali beroperasi, meluncurkan bahan peledak dan membakar ban. Seorang warga Palestina ditembak oleh IDF selama kerusuhan pada Selasa malam 15 Juni. Setara roket, pada Selasa malam di tempat lain, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengadakan penilaian situasi dengan Kepala Staf IDF Aviv Kohavi. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Sinbet Nadav Argaman, Kepala Direktorat Intelijen IDF Maijen Tamir Haiman, Kepala Analisis Intelijen IDF Brigjen Amit Sar, dan Kepala Biro Kebijakan dan Politik Militer Kementerian Pertahanan Zohar Palti. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang pertemuan itu yang dirilis dalam pernyataan kantor Menteri Pertahanan Israel. Tahun lalu para pejabat Israel membuat peringatan serupa setelah gelombang balon peledak diluncurkan ke negeri Zionis. Tetapi setelah balon diluncurkan awal tahun itu, tanggapan IDF tidak sekuat atau sesering yang dilakukan terhadap serangan roket-roket yang mengikutinya. Setelah operasi penjaga tembok dari milisi Palestina pada pertengahan Mei, Gantz memperingatkan bahwa Israel akan menanggapi secara paksa setiap tindakan agresi terhadap Israel. Sementara Menteri Pertahanan Israel menekankan bahwa dia tidak menjanjikan untuk menyerang setiap roket atau balon pada pukul 3 pagi. Dia menyatakan akan melakukan serangan ketika itu nyaman untuk Israel. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett juga telah membuat pernyataan sebelumnya yang memperingatkan bahwa balon pembakar akan diperlakukan seperti roket.
Klaim milisi Palestina, meskipun tanpa tembakan roket, milisi Palestina merayakan apa yang disebutnya sebagai konfirmasi atas keberhasilan usaha pencegahan setelah operasi penjaga tembok perbatasan. Pasalnya, Israel mengubah jalur penerbangan dan jalur pawai bendera dan mengintensifkan penyebaran Iron Dome karena kekhawatiran dari tembakan roket. Sikap berani perlawanan Palestina dan keputusan tegas yang memaksa pendudukan Israel untuk mengubah jalur yang disebut pawai bendera dari Masjid Al-Aqsa yang diberkati, mengubah jalur penerbangan sipil dan mengintensifkan pengerahan Iron Dome, mengkonfirmasi pencapaian usaha pencegahan yang diberlakukan dalam pertempuran Saif al-Quds dan keberhasilannya membuat musuh menerapkan aturan baru, kata milisi Palestina pada Selasa malam. Perlawanan yang gagah berani akan tetap menjadi perisai pelindung bagi rakyat kami dan perilaku pendudukan Israel di lapangan akan menentukan arah dan sifat menghadapinya, tambah milisi Palestina. Gerakan teroris milisi Palestina telah menyerukan hari kemarahan untuk menghadapi pawai bendera di Yerusalem yang telah lama ditunggu-tunggu dan kontroversial pada Selasa 15 Juni. Milisi Palestina mendorong warga Palestina untuk memobilisasi di Masjid Al-Aqsa dan kota tua Yerusalem. Biarkan Selasa depan menjadi hari mobilisasi dan ikatan terhadap Masjid Al-Aqsa dan hari kemarahan dan pembangkangan penjajah, kata milisi Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 13 Juni. Terlepas dari ancaman pawai berlangsung dengan kekerasan yang relatif sedikit, beberapa bentrokan dilaporkan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel di Yerusalem Timur dan tepi barat, tetapi sebagian besar telah berakhir pada Selasa malam. Hanya dalam secarik surat 50 kata, Albert Einstein ramalkan kehancuran Israel. Seorang fisikawan terkemuka, Albert Einstein, telah membuat prediksi runtuhnya Israel dalam sebuah surat khusus yang begitu singkat. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Middle East Monitor di sadursuara.com Kamis 17 Juni, surat Albert Einstein secara khusus tersebut ditulis pada April 1948, tepatnya 10 tahun sebelum Israel mendeklarasikan kemerdekaannya setelah merebut Palestina. Menurut pengakuan Einstein, tahun 1938 dirinya menggambarkan pembentukan Israel yang diusulkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sifat mendasar Yudaisme. Einstein dan beberapa intelektual Yahudi terkenal mengungkapkan bahwa melihat kekurangan dan garis patahan pada 1946 ketika ia berbicara kepada Komite Penyelidikan Anglo-Amerika tentang masalah Palestina. Pada saat berbicara pada komite tersebut, Einstein mengungkapkan jika ia tidak mengerti mengapa Israel dibentuk. Saya percaya itu buruk, ujar fisikawan asal Jerman tersebut. 2 tahun kemudian, pada tahun 1948, ia dan sejumlah akademisi Yahudi mengirim surat ke New York Times untuk memprotes kunjungan Menachem Begin ke Amerika.